warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah taklim bulanan al-musyarrafah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para dewan asatid dan ustadzah, para guru-guru, ibu guru, bapak guru, para santri, para siswa, siswi, dan juga wali santri, wali murid yang telah hadir di dalam mengikuti taklim ini, juga segenap jamaah haji, baik yang akan cepat berangkat maupun yang masih jauh berangkatnya atau yang baru pulang, ya, atau sudah lama pulangnya hajinya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita saat ini masih bisa mengikuti taklim setelah Syawal, setelah Ramadan. Masih kita mengikuti taklim bulan Mei ini, tanggal 4 sekarang ya. Ya. Sebentar lagi tanggal 9 kami dan rombongan akan berangkat menunaikan ibadah haji bersama Ustadz Hafid sebagai petugas. Beliau itu sebagai petugas kloter pembimbing ibadah haji kloter 26 JKG. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya baca kitab dulu, dah ambil berkahnya. Walaupun tadi katanya cuma sambutan, tetapi ya saya ambil satu hadis saja dah daripada kitab Riyadhus Shalihin yang biasa kita baca, yaitu hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dama naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Ini masih bab fadli zuhdi fid dunya, masalah zuhud di dunia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala law kana li mislu Uhudin zahaban lasarrani alla tamurru alayya salasu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu lidainin. Santri, udah kelihatan? Udah dilihat hadisnya? Ya, lihat semuanya. Ini bekal buat Anda ya. Bekal buat Anda semuanya. Baca hadisnya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li mislu Uhudin jahaban." Rasul bicaranya. Kata Rasul, kata Nabi di dalam sabdanya, seandainya saya mempunyai emas sebesar Jabal Uhud. Seandainya saya mempunyai emas sebesar Jabal Uhud, kira-kira berapa gram tuh? Bu, Jabal Uhud, Gunung Uhud, kira-kira berapa gram, apa berapa kintal, apa berapa ton? Nah, tuh ya. Di sini kita mengidam-idamkan nggak bakalan punya emas
sebesar gunung, ya nggak bakalan. Tetapi keuntungan buat kita umat Islam akan mendapat keuntungan itu, mendapat kekayaan itu bila mana hanya kita menyembayangi jenazah. Ya. Menjambayangi jenazah, satu kali nyolatin itu pahalanya adalah 1 qirot. 1 qirot itu adalah emas sebesar Jabal Uhud. Nah, di sini Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, seandainya saya mempunyai emas sebesar Jabal Uhud, nggak ketahuan berapa ton berapa kilo ya. Itu Rasul sabdakan apa? La sarrani alla tamurra alayya salasul layalin. Maka lebih menyenangkan saya jangan sampai emas itu nginep di rumah saya lebih dari 3 malam. Artinya apa? Tersimpan di rumahnya lebih dari 3 malam. Sebelum 3 malam udah habis diinfakkan tuh semuanya. Tuh. Ini orang-orang zuhud ya. Orang-orang zuhud. Lain lagi kalau ibu-ibu orang sebelah sono. Bu, ibu-ibu sebelah sono, Bu, sebelah sono. Kalau punya emas jangankan segitu. Wah, girang banget deh. Lagi menderita, sakit, meriang. Kemudian ditanya sama suaminya, "Neng, apa, Neng?" "Meriang, Pak." "Ya, gue niatnya mau bawa lu ke toko emas, lu meriang. Kira-kira sembuh nggak tuh meriangnya?" Sembuh. Ya, sembuh gitu Mas. Ya, baru denger mau diajak doang udah sembuh tuh. Lagi meriang, panas, hilang panasnya. Mau mana bang? Toko emas. Ya. Oh, enggak bang, enggak meriang enggak. Hilang udah, hilang panasnya udah ya, ibu-ibu. Sebelah sono, ibu-ibu sebelah sini mah sama kali ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa indi minhu syai'un. Yang saya simpan buat saya cuma dikit. Rasul katakan, dikit aja katanya. Illa syai'un, kecuali sedikit, ursiduhu lidainin, hanya persiapan buat bayar utang. Tuh. Jadi enggak ada niat menyimpan emas yang banyak-banyak. Ya. Ditimbun-timbun kekayaan itu di dunia. Sebab apa? Kekayaan dunia ini semuanya akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Anda punya kekayaan? Harta, uang, emas, perak, dan lain-lain sebagainya. Itu nanti kalau kita tidak infakkan sebaik-baiknya di jalan Allah, maka niscaya akan memberatkan beban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya langkah baiknya jika kita banyak punya harta, banyak kita infakkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang paling berharga adalah kita infakkan buat anak kita di mana dia untuk menuntut ilmu. Itu. Apalagi menuntut ilmunya di pesantren. Berapa duit juga kita bayar dah. Sebab apa? Keuntungan anak di pesantren, nanti dia pinter ngaji, rajin ibadah. Maka jangankan dia ibadah diniatkan pahalanya buat kita sebagai orang tua, tidak diniatkan juga kita akan mendapatkan kebahagiaan di alam kubur. Amin ya robbal. Kok diem aja? Kok diem aja? Amin dong, amin. Mudah-mudahan anak-anak yang menjadi pemimpin masa depan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jangankan dia baca Fatihah, dia baca Quran, dia sedekah, diniatkan buat kita sebagai orang tua. Dia nggak niatin, maka kita sebagai orang tua di alam kubur di negeri akhirat mendapatkan angin-angin surga yang luar biasa bahagianya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sayang-sayang. Jangan takut-takut membiayai anak.
Kalau dia masih mau belajar ke luar negeri melanjutkan, berapa duit tong? Gua layanin, gua siapin berapa. Yang penting kamu jadi orang yang berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah, beramal soleh, jadi anak-anak yang soleh. Itu saudara-saudara. Buat apa kita janji nanti gua beliin mobil, gua beliin motor, beliin ini? Enggak ada artinya. Nanti paling buat kebut-kebutan. Akhirnya buat nggak keruanan tuh, jalan sini, jalan sana, ya. Maka alangkah baiknya anak-anak kita, harus kita nih sebagai orang tua semangat mendukung anak-anak kita yang masih ada kemauan untuk belajar kemanapun juga. Sebab itu jalan yang paling benar untuk kita sebagai orang tua, mendidik anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang berguna, nusa bangsa agama, dan sayang sama orang tua, memberi syafaat kepada orang tua. Itu anak-anak kita. Ada lagi kita berangkat untuk umroh, ada lagi kita berangkat untuk haji, ada lagi kita berangkat untuk ngaji, ada lagi kita sedekah untuk pesantren, ada lagi kita sedekah untuk masjid, ada lagi kita sedekah fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu adalah harta yang ada sama kita, adalah sesungguhnya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kembali kepada Allah belum kita infakkan. Jangan sampai kita kembali kepada Allah, harta kita belum kita bagi-bagi, belum kita atur. Harusnya kita udah atur, nih untuk ibadah, nih untuk bangunan, nih untuk ini, untuk itu. Ini untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. Supaya nanti kita di hadapan Allah, kita sudah beres urusan kita bila ditanya tentang harta kekayaan yang ada pada kita. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah di sini kita mengikuti taklim, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bahwasanya kita dalam rangka mencari bekal buat hidup yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang niat nyari macam-macam. Kita niat menuntut ridho Allah Subhanahu dalam rangka melaksanakan tugas kita, perintah dari Rasulullah, kun aliman, jadilah kamu jadi guru. Alhamdulillah kalau di sini kita ada yang pada jadi guru. Kalau nggak jadi guru, au muta'alliman, atau jadi murid. Nah di sini alhamdulillah jadi murid kita yang hadir di sini semuanya. Au samian, kalau muta'alliman kan biasanya megang ini nih, megang kitab nih. Ini megang nggak Pak? Nah, ini murid namanya ini murid ikutan jadinya nih. Semangat jadinya. Ya, nggak kalah dengan protokol. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita kalau pengen cinta kepada Rasul dan dicintai oleh Rasul, amalkan segala apa yang diperintah oleh Rasul. Nanti kita akan dicintai oleh Rasul, dan bukan Rasul saja cinta kepada kita, tetapi Allah akan cinta kepada kita lantaran kita cinta dengan amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anteng nih begini nih, kedengeran nih kalau saya ngomong, ya anteng nih buktinya dengerin ini, dipasang kuping semuanya, ya. Ini kewajiban kita. Awas, umur kita nggak tahu, jangan mentang-mentang masih muda, masih gagah. Umur sedang membidik kita, kapan lu lengah, kan datang malaikat Israel menjemput kita. Kita nggak tahu semuanya, ya. Makanya kita harusnya berpikir untuk hidup yang abadi setelah dari alam dunia ini. Dunia sementara, buat apa kita kumpulin harta sebanyak-banyaknya kalau kita nggak infakkan di jalan Allah? Buat apa kita kumpulin mobil banyak-banyak, rumah banyak-banyak, padahal masjid dekat dia udah pada ropos, udah pada rusak, udah pada binasa, ya. Musola dekatnya, majlis salim dekatnya, fakir miskin sekelilingnya masih pada begitu. Oleh karena itu alhamdulillah, insya Allah mari sama-sama kami mengajak kepada segenap jemaah, bapak-bapak maupun ibu-ibu, para guru sekalian, mari kita berjuang untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala melalui ta'lim ini. Insya Allah kalau kita laksanakan semacam ini,
salah satu amalan yang diperintah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita kedapatan cinta dari Rasul dan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasul dipesan oleh Allah, Kul, katakanlah ya Rasul, in kuntum tuhibbunallah, jika anda semuanya ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku itu maksudnya apa? Rasul. Jadi kita harus mengikuti Rasul. Ya. Yuhibbukumullah, itu janji Allah yang bicara nih. Niscaya Allah akan cinta kepada anda semuanya. Allah akan cinta dan ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa di antaranya pesan tadi ini? Jangan terlalu cinta dengan dunia. Sebabnya di babnya bab juhud. Sehingga Nabi dia katakan, andai kata punya emas ya begitu banyak, segera diinfakkan untuk kebutuhan umatnya. Ya, apalagi kita. Dan sekalian rahimakumullah, kemudian hadis berikutnya, wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada teman-teman yang lebih rendah derajatnya daripadamu. Rendah hartanya dikitan, rendah martabatnya, rendah kekayaannya, rendah ilmunya, dan lain sebagainya. Lihat ke situ. Kenapa? Apalagi tentang hartanya yang lebih rendah, lebih sedikit kita lihat kepada mereka. Wala tanjuru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu melihat kepada orang yang di atasmu. Jangan kamu lihat orang yang lebih tinggi di atasmu tentang dunia. Tentang dunia. Ya. Tentang dunia. Kita melihat kepada orang yang lebih rendah kepada kita. Daripada kita. Bahwa ajdaru alla tajdadu ni'matallahi alaikum. Maka begitulah yang selayaknya, yang sepantasnya, agar kita selalu tidak meremehkan terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar dalam segala cobaan, menjadi orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya rabbal alamin. Mari doanya coba dihafalin nih untuk menjadi orang bersyukur ya. Ikutin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Alhamdulillah sekalian, mudah-mudahan udah hafal. Hafal belum? Nah, santri banyak udah hafal nih. Santri ya? Udah hafal? Belum juga? Ya, ayo sekali lagi. Biar pulang dari sini pandai-pandai baca doa ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat dan sabar atas segala ujian dan cobaan. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Kita merasa kecil artinya tawadu, menghindari daripada kesombong. Jangan merasa jadi orang besar. Tetap kita di hadapan Allah kecil, di hadapan manusia juga kecil. Biar saja Allah yang mengangkat kita, biar saja orang-orang lain memuji kita, dan kita nggak usah bangga. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ya, man tawaddo'a rafa'ahullah.
Barang siapa yang tawadu, nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man tarafa'a wada'ahu Allah. Barang siapa yang takabur, maka akan direndahkan oleh Allah. Begitu. Nah, konsepnya semacam itu. Sahabat sekalian, kita di dalam hidup ini ada dua tali. Ada dua tali yang ujungnya masing-masing dipegang oleh malaikat. Ujung tali dari kepala kita, dari ubun-ubun kita, ada dua tali. Tali yang pertama diangkat oleh malaikat di langit yang ketujuh. Ada malaikat yang lagi megangin tali dari ubun-ubun kita. Dan ada malaikat yang megangin tali dari ubun-ubun kita di dasar bumi yang paling bawah. Petela yang paling bawah ketujuh. Paling rendah. Jadi Allah perintahkan, mereka pegang nih dua tali. Yang satu kamu di bawah, yang satu kamu di atas. Manakala orang ini sombong mengangkat dirinya, maka diperintahkan malaikat yang bawah, tarik ke bawah, yumsab dalo. Kira-kira semacam itu hadirin sekalian. Bila mana kita merendahkan diri, kita tawadu, diperintahkan malaikat yang di atas, angkat derajatnya. Subhanallah. Alhamdulillah.